Halo semuanya, perkenalkan nama saya Romulis Matupang dengan NIM 24143 dari kelas C dengan nama kelompok yaitu Andika, Dita, dan saya Romulis Matupang. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan pada uji linear berganda dan uji normalitas. Nah, kita langsung ke SPS-nya saja. Di sini itu telah kita ambil data dari Excel-nya dan telah kita salin. Nah, sekarang kita itu ambil untuk linear bergandanya. Kita pencet analyze, lalu regression, linear. Lalu ini yang produksi itu kita masukkan ke dependen, lalu variabel lainnya ini kita masukkan ke independen. Lalu kita klik OK. Nah, di sini keluar, kita lanjut lagi di uji normalitasnya. Sekarang kita klik analyze. Kita ke datanya dulu. Ke analyze, regression. Terus linear. Baru kita ke save. Ini di residual kita centang understand it dan tidak ada lagi. Kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, selanjut lagi kita klik analyze, terus di non-parametric. Non-parametric test, terus masuk ke legacy dialog, baru masuk ke 1 sampel KS, lalu understand it ini kita masukkan ke test variable list, lalu kita normal di sini masuk ke OK. Nah, di sini telah keluar hasil uji sampel normalitasnya. Di sini untuk nilai SIMSIGNI itu terdapat sebesar 0,011. Dimana diketahui bahwa data itu terdistribusi normal jika nilai signifikannya ini lebih besar dari 0,005. Nah, di sini kita ketahui bahwa nilai signifikannya itu 0,011 yang berarti 0,011 itu lebih kecil dari 0,05. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwa hasil data kita ini tidak terdistribusi normal. Nah, mungkin itu saja dari presentasi dari uji normalitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya Andika Pramputra. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang multikolinearitas dan autokorelasi. Yang pertama kita masuk ke analyze, kita masuk ke regression, linear, habis itu kita masuk ke statistik. Nah, di sini sudah semua ya. Untuk yang dijentang itu ada estimate, model fit, sama collinearity, diagnostik, sama Durbin-Weston. Nah, kita continue. Terus itu kan udah keluar ya outputnya. Jadi kita klik saja dan kita akan masuk ke interpretasi dasarnya. Untuk yang pertama kita masuk ke model summary. Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai R sebesar 9,59 ini yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel luas lahan X1, benih X2, dan pupuk organik X3 dan pola tanam dengan simbol D terhadap produksi Y. Nilai objektif R² sebesar 0,915 berarti bahwa 91,5% varian perubahan produk
produksi dapat dijelaskan oleh keempat variabel bebas. Sedangkan sisanya 8,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke ANOVA. Untuk interpretasi ANOVA ini sendiri diperoleh nilai F hitung sebesar 240,739 dengan nilai signifikan sebesar 0,00. Karena signifikan kurang dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa variabel luas lahan X1 dan benih X2, pupuk organik X3, dan pola tanam dengan simbol D secara simultan berpengaruh signifikan terhadap produksi Y. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan layak dan signifikan untuk menjelaskan hubungan antara variabel bebas. Untuk selanjutnya yaitu koefisien. Nah, untuk koefisien sendiri ini untuk interpretasinya diperoleh nilai FIF untuk variabel luas lahan X1 sebesar 23,802. Benih X2 sebesar 23,748, pupuk organik X3 sebesar 1,225, dan pola tanam dengan sebesar 1,237. Karena terdapat dua variabel dengan nilai FIF lebih besar dari 10, yaitu luas lahan dan benih, maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami gejala multikolenialitas terutama antara kedua variabel tersebut yang memiliki hubungan sangat kuat. Model regresi ini terindikasi adanya multikolenialitas meskipun nilai Durbin-Weston sebesar 1,833 menunjukkan tidak terjadi autokorelasi. Oleh karena itu, model masih dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut dengan mempertimbangkan hasil uji asumsi klasik lainnya. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dita Eka Muldia dengan NIM 131. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau tutorial terkait heteroskedastisitas. Nah, yang pertama, kita ke transform, kemudian compute variabel. Setelah itu, kita klik Alt 2 kali, terus Apps juga. Nah, saat itu akan muncul tanda tanya dan dalam kurung di numeric expression. Nah, di numeric expression ini, yang tanda tanyanya kita hapus, kita ganti dengan unstandardized yang terakhir, yakni dengan res 2. Nah, kemudian kita klik, kita ganti ke dalam kurung. Nah, di target variabel ini, kita ubah dan beri nama menjadi abbreviate sesuai dengan arahan yang di modul. Nah, setelah itu, kita akan klik OK. Nah, setelah dari klik OK, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Nah, dari hasil uji heteroskedastisitas ini diperoleh nilai signifikansinya dari luas lahan itu sebesar 0,931, benih sebesar 0,454, dan pupuk organik sebesar 0,340 dan pola tanah sebesar 0,101. Nah, yang berarti bahwasannya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap nilai absolut residual, yakni abbreviate. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.